lagi shalom. Puji Tuhan, kita semakin mendekati di hari-hari ini adalah hari-hari masa Prapaskah. Ya, kita mau belajar bersama-sama, mintalah apa saja kamu akan menerima. Mau kalau minta menerima? Mau kalau doa langsung dijawab? Mau berapa lama dijawabnya? Secepatnya. Memang gak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa hari-hari ini dalam kecanggihan teknologi, manusia itu dituntut dengan secara instan dan cepat. Bapak Ibu terasa nggak kalau waktu itu berjalannya semakin cepat? Nggak terasa, ya kan? Nggak terasa. Ya, apalagi kita hidup di perkotaan ini yang dinamikanya sangat, bersaingannya sangat ketat. Rasanya waktu itu kurang. Apalagi kalau untuk berdoa. Seringkali kalau untuk beribadah, selalu alasannya orang-orang di kota yang sibuk, bilangnya apa? Nggak ada waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat judul mintalah apa saja kamu akan menerima, pasti aminnya kencang. Dan ini seringkali menjadi bahan untuk menyemangati jemaat-jemaat Tuhan. Karena apa? Oh, kalau di dalam Tuhan engkau berdoa sungguh-sungguh, maka engkau pasti akan menerima. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka engkau pasti akan dijawab. Dan harapannya adalah sesuai dengan permintaannya. Ayat ini sangat menyenangkan. Ayat ini menjadi favorit, terlebih di zaman instan ini. Benar ya? Sekarang apa sih yang nggak instan Bapak Ibu? Bapak Ibu pengen bubur bisa instan? Bisa, nggak perlu ngerebus lama-lama, ya kan nasinya sampai gasnya habis, nggak perlu suwir-suwir ayam, semua sudah instan, 5 menit cukup. Orang dulu, itu kalau cari alamat, berapa lama? Tanya sini, tanya situ, ya tanya sana, kadang dikesasarkan. Tapi sekarang, Sherlock aja Bu, ya kan? Terus apa lagi? Ada Google Map, tenang aja. Dan ini memang sangat membantu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu banyak orang yang kalau berdoa itu pengennya cepat dijawab. Kalau perlu seperti Doraemon, ya kan? Ketika minta A, langsung Tuhan keluarkan dari kantong ajaibnya Tuhan. Langsung cling. Nah, itulah manusia Bapak Ibu. Ada ilustrasi Bapak Ibu. Ada anak kecil sedang berdoa. Anak kecil ini kalau berdoa itu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena anak kecil itu kalau ada kepengennya itu dia sangat-sangat serius. Anak ini pengen sekali sepeda baru, ya sepeda baru. Terus dia berdoa, Tuhan, saya pengen sepeda baru. Tolong berikan saya sepeda baru. 1 minggu dia berdoa seperti itu, kok nggak ada sepeda baru ya? Lalu dia berdoa lagi. 1 minggu lagi berdoa, Tuhan, sudah 1 minggu saya berdoa, kok nggak ada sepeda baru? Saya tolong Tuhan, saya butuh sepeda baru. Dijawab gak sama Tuhan? Enggak, belum dijawab. Oh, dia makin gak sabar. Dia berdoa, berikutnya dia berdoa, Tuhan, kok belum ada sepeda baru juga? Tolonglah Tuhan, kasih saya sepeda baru. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Dia berdoa terus, kesabarannya sudah mulai habis. Lalu apa yang dilakukan ini Bapak Ibu? Dia punya patung Bunda Maria. Dia ambil patung itu dan bilang sama Tuhan dalam doanya, Tuhan, kalau engkau masih mau melihat ibumu, jawab doaku. Beri aku sepeda baru, kalau enggak, tak banting. Berapa banyak orang Kristen yang mungkin ketawa dengan ilustrasi ini, tapi kita menggelitik, kita seringkali kita ngancam Tuhan ya dalam berdoa. Tuhan, sudah berapa tahun saya berdoa, gak dijawab. Wes gak usah berdoa. Banyak sekali orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. 2, 3. Jikalau mintalah dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Seringkali dicomot ini sebagian, padahal itu ada gandengannya sebelumnya. Ada kata apa Bapak Ibu? Jikalau. Kalau berkata jikalau berarti merupakan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Seringkali ini menjadi ayat tentang pengabulan doa. Tetapi kalau memang ini adalah ayat pengabulan doa, mengapa ayat ini diucapkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan pokok anggur? Kalau Bapak Ibu meneliti di atasnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8,
Tidak ada dikatakan tentang pergumulan, tidak ada dikatakan tentang permasalahan, tidak ada dikatakan tentang kebutuhan untuk dijawab doanya. Tetapi kisah pokok anggur yang Tuhan jadikan ilustrasi ini atau perumpamaan ini yang menyatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, justru menjelaskan kepada murid-murid saat itu tentang bagaimana pohon anggur itu bisa apa? Berbuah. Karena itu di ayat yang ke-8 ditegaskan, dan ini sangat jelas, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Jadi permintaan itu ngeling, permintaan itu berdampak untuk mempermuliakan Tuhan. Jikalau di dalam permintaanmu itu membuat dirimu berbuah. Kalau saya runut Bapak Ibu, bahwa ternyata ini adalah perikop di tengah-tengah yang menjadi kunci di pasal sebelumnya. Khususnya di pasal ke-13, 14, kemudian lompat 16 dan ditutup ayat ke-17 di mana Tuhan mendoakan murid-muridnya. Apa yang ada di situ? Kalau kita lihat di pasal 13 ayat 1, yuk kita lihat. Situasinya apa ini? Ini situasinya adalah awal mulanya ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Last Supper. Sudah ada filmnya ya? Siapa yang sudah nonton Last Supper? Iya. Perjamuan terakhir, Last Supper. Situasinya sangat menegangkan, bukan seperti kita kalau perjamuan kudus. Situasinya saat itu Yesus sedang dikejar-kejar dan mau ditangkap. Situasinya sangat menegangkan dan mencekam. Tetapi Last Supper ini menunjukkan Yesus perlu mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia pergi. Yesus sudah tahu bahwa saatnya akan tiba. Penderitaan itu akan segera dia jalani. Karena itu Bapak Ibu, sederhananya Yesus mau mati, mau kasih apa? Wasiat. Ketika Yesus mau pergi meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah. Itu ia tuangkan ketika Yesus mau mengatakan bahwa ada jaminan kekal ketika engkau tetap setia sekalipun aku tidak ada. Yaitu apa? Rumah Bapa. Rumah di surga. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ketika setelah Last Supper ini yang dikatakan Tuhan Yesus bukan Roh Kudus yang dijanjikan, atau bukan kamu harus saling mengasihi. Kenapa yang pertama Tuhan Yesus di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa jangan gelisah. Ada banyak tempat, ada banyak rumah yang sudah tersedia yang kusediakan bagimu. Karena Tuhan tahu kehidupan manusia ujungnya bukan kenikmatan di dunia. Tuhan Yesus tahu perjalanan spiritualmu, bahkan perjalanan imanmu, bahkan juga perjalanan hidupmu, tubuhmu itu ujungnya bukan saat kematian pertama, tetapi ujungnya apa? Kamu mau kemana? Mau kematian kedua atau mau kehidupan yang kedua? Tapi Tuhan jamin ketika engkau setia kepadaku, setia kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus dan menjalankan misinya, Tuhan mengatakan, Tuhan sudah menyediakan apa? Rumah Bapa. Itu yang terpenting karena itu yang diajarkan Tuhan awal mulanya ketika Last Supper. Setelah itu, Tuhan mengajarkan apa di pasal yang ke-14 juga? Engkau tidak akan bisa mampu untuk menjalani hidup ini sehingga kamu nantinya masuk di dalam kekekalan kalau engkau nggak ada penolong. Siapa penolong yang dijanjikan? Roh Kudus. Ini esensi yang kedua yang Tuhan katakan ini yang diperlukan manusia ketika aku tidak bersama-sama secara fisik. Karena rumah Bapa menjadi jaminan ujung yang terakhir dan tidak ada lagi tempat yang diperlukan manusia sebagai tempat tujuan terakhir. Butuh penolong. Maka pasal 15 Tuhan mau mengatakan tentang perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kenapa di situ? Kenapa harus pokok anggur? Kenapa harus Tuhan katakan mintalah apa saja maka kamu akan menerima? Kata kamu akan menerima itu berujung kepada kekekalan yang Tuhan sudah katakan di awal mula. Kata menerima bukan menerima yang ada di dunia Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu sudah menerima hasil doa itu ketika ada di dunia, itu adalah hanya dampak sedikit, bukan esensi. Esensinya adalah ketika kita menerima rumah Bapa di surga. Karena itu Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar. Ini berbicara tentang buah. Buah bisa dihasilkan kalau kita ini melekat. Kalau kita melekat, tidak ada satupun buah atau satupun pohon yang berbuah jika rantingnya itu tidak melekat kepada pokok anggurnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pada pasal 15 ini berbicara tentang buah. Itu dikatakan tentang kehidupan rohani seseorang. Kehidupan perjalanan bersama dengan Tuhan. Ada 3 tingkatan kehidupan rohani setiap manusia.
Yang pertama, manusia itu beragama tetapi tidak bertobat. Apa yang pertama? Manusia itu beragama tapi tidak bertobat. Semua beragama? Semua punya agama? Ya, bahkan agama itu diperlukan di dalam setiap sektor. Kalau Bapak Ibu mau ngurus KTP, perlu apa? Ditulis agama. Bapak Ibu pindah ngurus kakak, yang ditanyakan apa? Agama. Ngelamar kerja, pasti ditanya apa? Agama. Walaupun orang itu secara pribadinya dia mengaku animisme atau ateis. Tapi pasti kalau yang namanya KTP dia pilih salah satu agama yang diakui di negara. Banyak orang pasti beragama, mencari jalan keselamatan. Tapi ingat, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, engkau bukan mencari, tapi engkau sudah tersedia keselamatan itu. Engkau tersedia surga yang kau inginkan kalau engkau beragama. Orang beragama tujuannya kan ke surga. Banyak orang beragama tapi nggak bertobat. Tapi banyak agama hanya sekedar ditulis sebagai identitas aja. Tetapi tidak ada pertobatan dan iman di dalamnya. Orang beriman itu diawali dengan pertobatan. Jadi kalau orang berkata, aku beragama yang kuat, tetapi dia tidak bertobat, maka dia hanya omong kosong. Bagaimana dengan orang Kristen? Banyak orang Kristen yang mengaku dia orang Kristen. Baptis, ikut baptis, ada pengumuman, dibuka pendaftaran mau baptis. Yang lain sudah baptis, aku belum baptis, aku daftar aja lah baptis. Apalagi CD, nanti diadakan CD. Wah CD, supaya aku dewasa rohani, biar kelihatan dewasa rohani, aku ikut. Tetapi sebenarnya itu tidak timbul di dalam hatinya dengan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tingkatan yang pertama. Bagaimana perjalanan spiritual seseorang untuk mencapai dalam kerajaan surga. Yang kedua, bertobat, sudah bertobat, tapi enggak berbuah. Sudah beriman, bertobat, beriman, menjalankan semua perintah-perintah, tetapi dia enggak berbuah. Kenapa bisa seperti itu? Ngakunya orang Kristen, tapi hanya pengakuan aja. Kalau misalnya tangannya gatel, dia ngomong apa Bapak Ibu? Waduh, apa? Dapat duit. Ada di firman Tuhan? Kalau tanganmu gatel, aku akan memberkatimu. Ada? Tapi orang Kristen ngomong gitu loh. Bertobat, dibaptis? Iya, dibaptis. Melayani? Iya. Tapi kalau tangannya gatel, apalagi? Orang Kristen, loh kalau hamil, bawa apa? Kalau keluar? Penitip. Kenapa? Karena kancingnya copot? Enggak masuk akal bawa peniti supaya bayinya selamat. Apa hubungannya peniti sama bayinya selamat? Apa perutnya, rahimnya itu dipeniti? Enggak kan? Ada lagi yang lucu. Udah mau melahirkan, buka semua jendela, pintu semua. Supaya apa? Supaya lancar. Supaya buka, wes segera langsung melahirkan. Enggak ada hubungannya mau buka pintu sama jendela, sama terbukanya bukaan di rahim. Enggak ada hubungannya lu mana? Anak perawan, ojo mangan dek layah. Kenapa? Udan terus. Apa hubungannya makan dek layah udan terus? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh, orang bertobat tapi nggak berbuah. Banyak orang mengaku Kristen, setia ke gereja setiap hari tapi nggak berbuah. Dia kalau pujian itu sampai gemetar-gemetar. Ku yakin saat kau berfirman. Tapi pulang dari gereja, bikin orang lain, kalau naik kendaraan bikin orang lain gemeter. Waduh, ngebutir Pulang sampai rumah, bikin istrinya gemeter, bikin anaknya gemeter. Halo, berbuahkah ini? Banyak orang Kristen yang tersentuh dengan pujian, tersentuh dengan firman Tuhan akhirnya menangis. Banyak gereja dan pendeta yang ditipu. Kalau orang menangis itu berarti dia bertobat. Sungguh-sungguh, belum tentu. Keluar dari gereja, di dalam gereja, kena pujian menangis, pulang dari gereja bikin orang tuanya menangis. Ini nggak berbuah Bapak Ibu. Tapi saya yakin kata Pak Jeffrey di sini nggak ada. Yang ada di mana Pak Jeffrey? Di Bitung, ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang bikin istrinya gemeter kan pulang dari gereja? Nggak ada ya? Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ini dikatakan adalah di ayat yang ke-8, jika kamu berbuah. Berbuah itu gampang apa susah Bapak Ibu? Ayo. Kalau kita baca dari pasal 15 ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tidak ada dikatakan Tuhan bahwa ini sulit bagimu, enggak ada. Berarti berbuah itu gampang. Apa gampangnya? Di ayat yang ke-7 sudah jelas. Syaratnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka
minta, terus setelah itu kamu pasti akan berbuah. Jadi ketentuannya adalah kita gampang berbuah kalau kita itu tinggal di dalam siapa? Yesus. Kenapa tinggal di dalam Yesus? Karena Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata tinggal itu dalam bahasa Inggrisnya abide. Bahasa Yunaninya itu meno. Nah, artinya kata tinggal itu adalah menetap. Contoh, kemarin saudara saya tinggal di rumah saya, tapi dia hanya tinggal selama 1 hari aja. Bisa dikatakan tinggal? Bisa, tapi bukan meno. Karena meno itu adalah tinggal terus menerus, tinggal secara permanen, dan tinggal tidak berpindah-pindah. Kalau orang kontrak, meno apa bukan? Bukan. Tapi kalau dia beli rumah sendiri, meno apa bukan? Belum tentu kalau dia tidak tidak tinggal di rumah itu. Betul? Tapi kalau dia sudah jadi hak milik rumahnya, dia tinggal di situ dan tidak pindah kemana-mana, itu disebut meno. Maka dikatakan kalau kamu mau menerima yang kamu inginkan dari permintaanmu, kamu harus meno di dalam Tuhan. Artinya jadi Kristen, enggak Kristen napas. Kristen apa? Kristen napas? Kristen saat Natal sama Paskah. 1 kali ibadah di Natal, 1 kali ibadah di Paskah. Jadi napasnya satu. Makanya orang kalau enggak meno di dalam Tuhan, sering napasnya satu. Bukan sakit asma, bukan. Saat dia kena musibah, Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Saat dia menghadapi ekonomi yang sulit, suaminya di PHK, Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Itu Kristen napas satu. Tapi saya bersyukur jemaat di sini gak ada napasnya satu. Mau cabai mahal, napasnya lempeng. Kenapa? Karena rajin tiap minggu beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah meno. Jadi Yesus, pokok anggur itu dan firman-Nya hidup dan menetap di dalam hati serta mempengaruhi kehidupan kita. Ya kan? Karena itu kita bisa berbuah. Ada lagu kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam siapa? Yesus pokok. Semua bisa? Ayo kita nyanyi ya. 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih tinggi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Apa kata Tuhan? Pastilah kau akan berbuah. Pasti berbuah. Kalau Yesus tinggal di dalam hidup kita dan firman-Nya itu hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Permasalahannya, apakah itu berarti orang Kristen yang rajin ke gereja dan rajin melayani? Belum tentu. Kalau apa yang ia hasilkan dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam tindakannya sehari-hari, nggak kelihatan buahnya. Pohon itu bisa dikatakan pohon mangga kalau kelihatan apa Bapak Ibu? Buah mangga. Kalau dia hanya daun, ini benar loh pohon mangga, lihat daunnya. Orang bisa percaya? Nggak bisa percaya. Saya pernah tahu ini katanya pohon apukat, saya nggak pernah lihat. Saya itu penyuka apukat. Tapi saya nggak pernah lihat pohon apukat. Tapi pada waktu saya ke Bali, saya itu ditunjukkan ini pohon apukat. Beneran kah pohon apukat? Saya cari apa? Buahnya untuk membuktikan dia pohon apukat. Jadi kita terbukti kita ini di dalam Tuhan, percaya Yesus, kali Yesus, selamanya Yesus. Dilihat dari apanya? Buahnya. Coba dilihat kiri kanan, sudah kelihatan buahnya enggak? Nah, apa buahnya? Tuhan katakan supaya Bapa dipermuliakan, buahnya harus banyak. Apa buahnya? Kalau Kristus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristuslah yang menguasai kita. Firman-Nya lah yang menguasai kita. Jadi kalau kita ngomong, kalau firman itu menguasai hati kita, tetap di dalam kita rajin baca Alkitab, kita rajin untuk melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita ini nggak bisa berkata di luar firman Tuhan. Katakan amin. Mau bukti? Coba ya, 1 bulan, lihatlah sinetron. Ku menangis, membayangkan pada saat ada tetangga yang curhat, Bu, suamiku kawin mana Bu? Oh memang dasar cowok, yuk gitu itu memang. Di mana-mana semua, sampai ngerti
ngerti sinetron iku. Ceritane yo gitu itu. Suami selingkuh, kawin maneh, kawin siri. Ini berarti yang tinggal apanya Bapak Ibu? Firman Tuhan atau sinetron? Sinetron. Coba aja 1 bulan. Jangan pernah ganti channel, nonton itu aja. Dari pagi sampai malam, ku menangis. Bapak Ibu pasti menangis. Tapi coba kalau jangan pindah channel, jangan pindah Alkitab ini, buka terus. Saya yakin dan percaya perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita yang keluar adalah firman Tuhan. Amin. Walaupun Bapak Ibu nggak sekolah teologi. Karena banyak orang yang sekolah teologi, labelnya pendeta, juga perkataannya nggak firman Tuhan. Sulit untuk mengampuni, royoan harta, royoan jemaat. Saya bersyukur bahwa kami diajar untuk nggak royoan jemaat. Kami nggak pernah bikin promosi, karena gereja bukan bisnis. Gereja itu mendidik dan membimbing manusia. Nggak ada yang namanya jemaatnya Pak Teguh dan Bu Erlin, nggak ada. Yang ada jemaatnya siapa? Tuhan. Tuhan Yesus yang punya jemaat, saya juga jemaatnya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mau tinggal di dalam firman-Nya? Lihat buahnya. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Kata meno itu juga artikan bahwa melekat. Melekat gimana? Melekat yang tidak terpisahkan, artinya menyatu. Ya, seperti suami istri ya, bersatu. Nah, kita diibaratkan adalah ranting di dalam ilustrasi pohon anggur. Sedangkan Tuhan Yesus adalah pokoknya. Bapak Ibu coba perhatikan semua pohon. Adakah buah itu keluar tidak melalui ranting? Ada? Ada melalui daun? Nggak ada. Ada melalui akar? Nggak ada. Melalui siapa? Ranting. Berarti siapa yang wajib untuk berbuah? Ranting. Ranting bisa berbuah kalau apa? Ranting itu tetap nempel bersatu dengan batangnya atau pokoknya. Jadi buah itu keluar dengan sendirinya kalau apa? Kalau ranting itu melekat kepada pokok. Bukan karena didorong, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa. Makanya banyak orang Kristen, kalau dia disuruh-suruh, dipaksa-paksa, dia nggak bisa berbuah. Amin. Saya percaya di sini nggak ada yang terpaksa kan? Datang beribadah ya, puji Tuhan. Saya percaya di sini semua berbuah. Nah, bagaimana kalau ranting itu terlepas? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-5, dalam pasalnya yang ke-15. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tapi sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang apa? Keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang lepas daripada pokok anggur pasti akan mati. Orang yang lepas dari pokok anggur dia akan kering. Tandanya orang kering itu gimana sih? Tandanya buah yang kering itu gimana? Buah itu enggak mentes-mentes, enggak gemoy-gemoy, enggak manis, enggak besar-besar. Buah itu menjadi kering, nyusut-kisut seperti itu. Bisa dimakan? Enggak bisa. Tapi hati-hati, banyak orang Kristen itu bangga seakan-akan berbuah tapi buahnya palsu. Pernah tahu pohon mangga palsu? Pernah? Artificialnya pohon mangga kan? Buahnya gimana Bu Sifra? Bagus ya? Bagus. Saya punya tiruan pohon mangga. Saya kasih di ruang tamu. Bu, pasti itu yang buat tiruan itu buahnya pasti bagus. Di warna yang mirip sekali dengan mangga. Betul? Ya. Terus apa lagi? Bentuknya juga persis dengan buah mangga. Sampai akhirnya orang itu kemelecer. Wih, iki buah mangga beneran ta ini. Cek api erek ketika dipegang apa? Eala plastik. Banyak orang kecewa sama orang Kristen. Karena apa? Buahnya buah plastik. Kelihatan hanya tampak luar saja setia. Kelihatan tampak luar saja melayani. Ketika diuji hidupnya, eala ternyata munafik. Eala ternyata bohong. Orang itu akan tampak buahnya kalau dia itu teruji. Kalau dia hanya buah plastik, maka dia akan terlihat. Misal disinggung orang, dia akan putus asa. Wes aku pindah gereja. Ketika dia salah paham dengan orang lain, tersinggung karena mungkin masalah seragam kah, masalah snack kah, masalah apa, hanya masalah sepele, dia katakan, Pak Teguh pilih kasih, wes aku nggak usah ke gereja lagi. Itu buahnya buah plastik. Berikutnya, kata tinggal di dalam aku atau di dalam Kristus, itu berarti Kristus yang menjadi batas atau wilayahnya. Jadi di luar itu berarti kita tidak bisa berbuah. Di luar itu kita nggak bisa minta untuk menerima apa yang dari Tuhan. Contoh, ini batasan ya. Bapak Ibu bisa minta kursi dan menerima kursi? Bisa? Bisa. Karena apa? Ada kursi di dalamnya. Betul?
Bapak Ibu bisa minta haus lalu dapat air minum? Bisa? Kenapa Bu Sifra? Karena ada. Di dalamnya ada aqua. Sekarang saya tanya, di dalam sini Bapak Ibu berdoa, ya. Minta seekor anjing kecil, bisa terima? Kenapa? Karena enggak ada. Jadi kalau orang yang di dalam Tuhan, dia tahu bahwa batasnya adalah kehendak Tuhan. Batasnya adalah sifat Tuhan. Batasnya adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu terlihat. Allah itu adalah roh. Maka buah dari doa kita adalah buah roh. Apa buah roh? Ya. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saat ada sale lebaran 70%, jalan-jalan ke mall, tapi tahu nanti bulan Juni anaknya mau kuliah, Bapak Ibu berdoa, ibu-ibu khususnya ya berdoa, Tuhan kendalikan mataku. Dikasih sama Tuhan? Dikasih. Caranya gimana? Tuhan gerakkan suaminya, ayo Rene, jangan deket-deket. Dikasih, tapi coba pengen tas Hermes, ya kan? Wah diskon 70%, dari harga 300 juta diskon 70%, mumpung 70%. Tapi mau masukkan anak kuliah, Tuhan turunkan uang 100 juta untuk aku beli Hermes. Dapat? Gak dapat. Karena gak ada tas Hermes di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu minta kesabaran, pasti Bapak Ibu menerima. Kalau Bapak Ibu minta kelemah lembutan, pasti Bapak Ibu menerima. Saya pernah minta kelemah lembutan karena saya ini sebenarnya maco Bapak Ibu. Ya, saya ini maco. Jadi saya sulit sekali untuk pakai rok, apalagi pakai sepatu yang punya hak. Tapi pada waktu saya disatukan sama hamba Tuhan, tersiksa saya, sangat tersiksa. Harus pakai apa? Pakai rok. Saya itu paling senang pakai celana. Makanya kalau pakai rok itu seringkali sampai sekarang, tadi aja suami saya ngomong gini, duduk, ini pengendalian diri dan harus punya kelemah lembutan. Saya terus berdoa Bapak Ibu, berdoa untuk ini. Tapi puji Tuhan loh, saya bisa pakai rok. Saya kalau duduk bisa minggu, dikasih, saya menerima. Untuk apa? Untuk kepentingan membangun jemaat. Coba kalau saya enggak minta itu, saya minta apa? Tuhan, buat suamiku untuk enggak cerewet, karena dia ngatur saya. Saya terima? Enggak terima. Jemaat bisa terbangun? Enggak terbangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, mintalah, maka kamu akan menerima apa saja di dalam wilayah dan batasan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapak menginginkan tingkatan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan adalah berbuah. Gak ada yang lain. Tuhan gak minta suara kita bagus. Kalau kita gak berbuah, Tuhan katakan no. Tuhan gak minta kita ini cakap dalam segala hal, tapi kalau kita gak berbuah karena kita sombong, Tuhan katakan no. Tuhan akan campakkan kita seperti pohon ara. Oleh karena itu, yang Tuhan minta adalah buah. Di ayat ini, mintalah apa saja yang membuat kita berbuah. Percayalah, Bapak Ibu Saudara pasti akan terima. Tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya